Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa sekalian, jumpa kembali dalam channel Kupas. Pada kesempatan kali ini kami akan menindaklanjuti tanggapan atau klarifikasi kami atas tayangan program televisi Fakta di TV One yang menyoal tentang Syiah di Indonesia. Dalam satu bagian dari liputan tersebut, reporter TV One mewawancarai Ustadz Zaitun Rasmin, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, dan beliau ditanya mengapa Syiah atau ritual Syiah masih berlangsung di Indonesia kalau memang dianggap memiliki potensi penyimpangan. Ustadz Zaitun menjawab bahwa ada dua hal, mungkin banyak atau bukan mungkin, banyak menurut beliau yang tidak mengetahui persoalan ini secara mendasar. Lalu yang kedua, ini urusan pemerintah yang sering dikaitkan dengan masalah politik. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya kedekatan dengan penguasa. Lebih jelasnya mungkin kita akan simak cuplikan wawancara tersebut. Taqiyah itu artinya sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menyembunyikan apa yang diyakini misalnya untuk suatu tujuan. Misalnya Ustadz, kalau disederhanakan. Ya taqiyah misalnya karena mereka merasakan bahwa itu bisa menjadi masalah. Pada hakikatnya tetap ada. Tetap dijalankan. Tetap dijalankan misalnya. Bertahun-tahun kan berjalan, Ustadz. Aktivitasnya, perkumpulannya, bahkan izin keramaian dan lain-lain kan tetap ada. Nah, berarti intinya sebenarnya ini ada penerimaan terhadap fakta Syiah di Indonesia atau tidak sebenarnya? Saya kira pertama karena banyak yang tidak mengetahui persoalan ini secara mendasar. Yang kedua, ya ini kan urusan pemerintahan sering kaitan dengan masalah politik. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya kedekatan dengan penguasa. Oke, baik para pemirsa sekalian, kita akan membahas wawancara tersebut bersama Ustadz Musa Kazim seperti biasa. Ustadz, kita sudah menyaksikan atau menyimak tadi wawancara TV One, cuplikan wawancara. Bagaimana tanggapan antum soal tadi bahwa persoalan Syiah ini masih ada ya karena masyarakat belum mengetahui persoalan ini secara mendasar, tapi yang lebih penting adalah tanggapan antum terhadap bahwa ini semua ya karena urusan politik, ada yang dekat dengan kekuasaan. Ya seolah-olah asumsinya bahwa orang-orang Syiah ini sekarang dekat dengan kekuasaan saat ini atau penguasa saat ini. Ya, pertama saya kira saya harus tanggapi dulu bagian pertama dari pernyataan itu, bahwa banyak yang belum paham. Saya kira Ustadz Zaitun Rasmin di sini berasumsi bahwa banyak orang yang belum paham di tengah-tengah kita menghadapi atau berada di era banjir informasi dan begitu banyaknya masyarakat yang bisa langsung mengakses ke internet dan mencari berita tentang apapun, informasi tentang apapun. Dan ironisnya kalau kita lihat internet saat ini, mereka yang menuduh Syiah kafir, Syiah sesat itu viewernya jutaan, sementara yang mengklarifikasi viewernya baru ribuan. Artinya berarti Ustadz Zaitun ingin berbicara seperti apa ya. Apalagi juga kenyataannya MUI juga sudah menerbitkan buku dalam jumlah yang masif tentang mewaspadai penyimpangan Syiah yang kemana-mana sudah beredar. Jadi tidak bisa dipahami lah pernyataan itu, kecuali bahwa pernyataan itu dimaksudkan atau ditujukan kepada pihak pemerintah dan aparat. Seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa aparat harus terlibat. Dan berarti dengan demikian beliau sedang mengajak aparat untuk melanggar undang-undang. Karena aparat negara bahkan dan pemerintah itu tidak punya hak untuk mencampuri urusan keyakinan orang. Keyakinan beragama itu adalah hak
asasi dan negara kita memberikan kebebasan, bahkan negara kita ini tegak di atas kebinekaan yang kenyataan itu telah dikukuhkan dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Ada hak asasi berkeyakinan ya. Ya, hak asasi untuk berkeyakinan yang telah dijamin oleh undang-undang, juga telah dideklarasikan sebagai bagian dari hak asasi yang diakui secara internasional atau global ya, atau Dalam universal. abad informasi ini artinya asumsi bahwa pengetahuan masyarakat terhadap berbagai hal, terutama soal ritual minoritas atau ritual orang Syiah ini sangat tidak masuk akal karena informasi sudah sangat masif dan masyarakat juga sangat haus akan informasi. Ya, makanya saya bilang itu bagian yang tidak masuk akal, kecuali maksud dari pernyataan itu adalah ditujukan kepada aparat yang dia berharap aparat bergerak, mungkin menangkapi orang yang dianggap Syiah. Itu pun bagaimana caranya kita juga tidak tahu, karena itu selain melanggar hukum pastinya juga itu mengingatkan kita pada abad-abad pertengahan, abad-abad kegelapan di Eropa yang disebut sebagai Inquisition ya, di mana orang dituduh berkeyakinan tertentu yang tidak akan pernah bisa dibuktikan. Keyakinan kan abstrak, ada di dalam dada orang. Bagaimana orang bisa dihukumi berdasarkan pada keyakinan? Orang hanya bisa dihukumi berdasarkan pada perbuatan material, perbuatan yang tampak di luar. Apakah itu perbuatan yang melanggar hukum atau tidak? Dan hukum itu kan hanya berbicara pada wilayah yang tampak. Jadi saya kira maksudnya dia bukan, kebanyakan orang belum tahu, karena jelas kebanyakan orang sudah tahu masalah Sunnah Syiah, dan apalagi terakhir ini isu ini sudah menjadi inflasi, bahkan mengalami inflasi yang luar biasa. Ketika misalnya kita dengar peristiwa pemberontakan di Suriah, kemudian invasi Amerika atas Irak, itu semua telah mengakibatkan isu Sunnah Syiah ini muncul ke permukaan secara sangat luar biasa. Jadi saya kira kalau yang dimaksud masyarakat umum jelas itu keliru, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal itu, dan itu mungkin malah bisa dianggap sebagai melecehkan publik ya. Tapi kalau yang dia maksud adalah pemerintah, maka itu mengajak pemerintah dan aparat untuk melanggar hukum. Itu bagian yang pertama. Bagian dari pernyataan dia yang kedua, Ustadz Zaitun dalam kapasitasnya sebagai anggota Majelis Ulama, dan kita hormati sebagai ulama, sebagai otoritas keagamaan, jangan masuk ke wilayah politik, karena pernyataan itu pernyataan politik, dan pernyataan politik itu tidak ada dasar dan bisa dianggap orang sebagai bermotif investasi kebencian untuk pemerintahan yang akan datang di satu sisi. Kalau nanti akan terjadi pergantian pemerintahan, jadi seolah-olah dia menginvestasikan pada pemerintahan yang akan datang, untuk jangan lupa bahwa bagian dari yang harus dikerjain adalah kelompok Syiah dan para kelompok minoritas pada umumnya. Saya kira itu investasi masa depan yang keliru, karena investasi dalam politik itu harusnya investasi kebaikan, investasi jasa, investasi kasih sayang, dan investasi rekonsiliasi, bukan investasi kebencian dan permusuhan. Kalau maksudnya itu pernyataan bermuatan politik itu adalah investasi. Tapi yang lebih parah kalau pernyataan itu dimaksudkan untuk mendeskripsikan kenyataan yang ada sekarang ini, real politik sekarang ini. Secara faktual gimana? Ya, kalau yang dimaksud adalah real politik saat ini, di mana pemerintahan Jokowi ini dekat dengan Syiah, maka kita patut bertanya kepada Ustadz Zaitun Rasmin, apa buktinya? Di mana ada orang Syiah, di pos apa, di menteri yang mana atau dirjen yang mana? Silakan beberkan kalau memang betul ada dugaan bahwa orang Syiah sekarang dekat dengan pemerintahan, silahkan buktikan, sampaikan yang terbuka. Toh Anda kan mengatakan katanya orang Syiah suka takiyah dan menurut mereka takiyah itu bohong atau pura-pura. Silahkan kan Anda menolak itu, sampaikan yang gentle, yang berani. Apalagi Anda mewakili, harus sebut nama gitu. Harus sebut nama, harus sebut jabatan, di mana mereka ada, di mana, apa yang mereka lakukan, anggaran mana yang telah diselewengkan untuk orang Syiah, berapa banyak anggarannya, sampaikan biar publik paham.
Dan kita hidup di era demokrasi di Keterbukaan. mana dan ada keterbukaan, apalagi ini tuduhan politik yang menurut kami sangat tendensius. Di samping juga itu membebani pemerintah karena seolah-olah pemerintah ini telah berlaku tidak adil, diskriminatif terhadap kelompok tertentu, ya menganak-emaskan kelompok tertentu. Padahal dalam kenyataannya minoritas secara keseluruhan, khususnya Syiah, itu tetap kesulitan mengadakan acara-acara mereka di tempat-tempat pribadi mereka. Dan Bahkan acara yang tidak ada hubungan sama keagamaan juga kesulitan. ya acara pernikahan dan lain sebagainya. Jadi maksud saya kenyataan bahwa kelompok-kelompok minoritas ini termasuk Syiah di dalamnya menghadapi berbagai aksi intoleransi itu kita lihat nyata di depan mata, sehingga tuduhan atau ungkapan seperti ini nih jauh panggang dari api, tidak ada kenyataannya. Ini mestinya juga reporter TV One harus memfollow up karena kalau lihat pernyataan antum bahwa ini soal yang penting, yang asumsi ini tendensius, artinya sebagai seorang jurnalis, seorang TV One itu mesti memfollow up. Saya kira memang begitu, kan itu adalah suatu kaidah jurnalistik wartawan yang ditugaskan untuk meliput karena fakta itu, apalagi namanya fakta ya, kan mengungkapkan fakta. Ada tuduhan-tuduhan, ada pernyataan-pernyataan politik, minimal datang ke pemerintahan. Kan pemerintahan ini punya jubir, punya kementerian yang terkait masalah itu. Silakan tanyakan berapa banyak pos pemerintahan yang diduduki oleh orang Syiah. Apa benar Syiah atau kelompok minoritas manapun dekat dengan pemerintahan? Silakan tanya, jangan diambil pernyataan itu begitu saja dan ditonton oleh jutaan orang menjadi asumsi di tengah masyarakat seolah-olah Syiah atau minoritas itu anak emas dari pemerintahan ini, padahal itu sama sekali tidak ada bukti sama sekali, dan itu membebani minoritas yang ada di Indonesia termasuk Syiah, membebani seolah-olah mereka selama ini diberi privilege, diberi hak istimewa, diberi hak eksklusif untuk apapun yang mau mereka lakukan. Itu sama sekali tidak benar. Apalagi memang aspirasi masyarakat Syiah, saya kira juga seluruh minoritas di negeri ini adalah hidup damai berdampingan dengan semua yang lain dan diperlakukan adil aja lah, diperlakukan sama dengan yang lain, bukan diperlakukan istimewa. Tidak ada keinginan seperti itu dan juga kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Jadi pihak TV One patut, bahkan harus, wajib mengklarifikasi poin ini. Bagus kalau dia punya data, silakan dibongkar. Dan saya yakin itu tidak ada, karena tuduhan itu sudah beredar lama di tengah publik. Juga tuduhan di sisi lain bahwa ini pemerintahan komunis dan lain sebagainya. Silakan dibongkar, diungkapkan siapa itu minoritas yang berkuasa di negeri, siapa orang Syiah yang dianggap dekat dengan pemerintah, dan sedekat apa, dan dapat anggaran berapa, dan dapat apa yang disebut dekat. Harus diklarifikasi, apalagi istilah dekat ini ya. Jadi menurut saya penting untuk diklarifikasi. Kalau bicara soal kedekatan, Majelis Ulama yang ormas atau wadah keagamaan yang di dalamnya ada Ustadz Zaitun Rasmin, itu mestinya lebih dekat dengan pemerintah. Pastinya begitu, apalagi ya kita tahu bahwa ketuanya telah menjadi wakil presiden di satu sisi seperti itu. Bahkan ironis ini sebenarnya kalau kita ungkapkan lebih jauh, bahwa calon presiden yang tidak berhasil menjadi presiden, dukungan dari Ustadz Zaitun Rasmin dan kelompok GNPF yang melakukan ijtima ulama 1, 2 dan beberapa kali itu, yang memutuskan Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden mereka, itu juga sudah menjadi bagian penting dari pemerintahan ini. Bukan bagian yang katakan menteri yang tidak berbobot secara politik, tapi menteri dengan bobot politik yang luar biasa. Karena kita tahu di negeri kita kalau menteri kehakiman menteri pertahanan itu termasuk dari 3 kementerian yang
bisa menggantikan berhak menggantikan kalau presiden dan wakil presiden berhak. Lembaga kepresidenan. Itu kan artinya bobot yang luar biasa. Apalagi kita mendengar di media bahwa kementerian ini mendapatkan anggaran terbesar dari pemerintahan Jokowi. Artinya Pak Prabowo yang didukung oleh Ustadz Zaitun Rasmin itu adalah bagian penting dan bagian yang kuat dan solid dari pemerintahan yang ada sekarang. Jadi harusnya kita dong yang menuduh mereka dekat dengan pemerintahan, atau pihak minoritas mungkin yang harusnya menuduh seperti itu. Tapi kita tidak melontarkan tuduhan seperti itu karena kita percaya pemerintahan akan berlaku adil buat semua. Kita percaya atau berharap lah ya bahwa pemerintahan akan memperlakukan semua warga negara secara setara di hadapan hukum dan memperlakukan dan memberlakukan perlindungan secara sama rata bagi semua warga negara, dan juga menjaga hak-hak mereka yang telah dijamin oleh undang-undang. Saya kira justru pertanyaannya itu. Nah, dan ini harusnya fakta-fakta ini buat kami sesuatu yang tidak bisa dibantah, bahwa Ustadz Zaitun itu telah mendukung seorang calon yang kemudian calonnya menjadi salah satu bagian penting ya, bukan bagian saja tapi bagian penting dari pemerintahan. Nah, harusnya dia dong yang juga ketua MUI pun sudah menjadi wakil presiden, berarti kawan-kawan Ustadz Zaitun Rasmin yang sangat berkuasa di negeri ini. Jadi bagaimana tuduhan orang-orang Syiah, di mana orang Syiah yang mana? Pak Jokowi orang Syiah. Atau misalnya kita bilang Kiai Haji Ma'ruf Amin, kan tidak mungkin. Siapa? Jadi siapa? Menteri yang mana? Jadi mohonlah kita itu sebagai muslim yang dituntut oleh Allah untuk berbicara jujur apa adanya, tidak tendensius, tidak berhusnudzon kepada orang, itu berbicara yang mengandung kasih sayang, jangan mengandung intrik dan tipu daya. Apalagi kita hargai Ustadz Zaitun Rasmin sebagai orang dengan latar belakang pendidikan agama dan juga berada di lembaga keagamaan yang harusnya tidak melontarkan pernyataan-pernyataan politik yang itu bumerang buat beliau kalau beliau mau berkarir di bidang politik. Artinya seorang yang ingin berkarir di bidang politik itu harus investasi kasih sayang, investasi konsensus, investasi di bidang persatuan dan kesatuan. Investasinya harus seperti itu, bukan investasi di bidang kebencian, permusuhan, karena kita tahu itu akan membawa pukulan balik kepada cita-cita beliau kalau memang punya keinginan untuk masuk di politik. Saya juga menangkap asumsi saya bahwa pernyataan ini terkesan bahwa pemerintah itu harus selalu didekat-dekati. Jadi komunitas masyarakat itu harus selalu mendekat-dekati pemerintah, melobi pemerintah hanya untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Apa yang seperti ini wajar dalam kehidupan demokrasi? Saya kira tidak betul, karena persoalan kebebasan berkeyakinan itu adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Dan ketika kita berbicara tentang undang-undang, kan kita bukan berbicara tentang pemerintahan, tapi kita bicara tentang asas negara, asas berbangsa dan bernegara. Siapapun pemerintahannya, siapapun kepala negaranya, kepala pemerintahannya, itu wajib tunduk kepada undang-undang, bukan dibalik. Jadi itu saya kira, dan kita bersyukur karena negara kita itu negara demokratis, negara berasaskan Pancasila, berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, ada 4 pilar itu, yang menjamin hak berkeyakinan bagi siapa saja. Nah, jadi kembali, saya berharap ada klarifikasi dari pihak Ustadz Zaitun, apa yang dia maksud. Kalau dia punya bukti bagus, kalau tidak ya mungkin mohon maaf barangkali ya. Juga tidak kalah pentingnya pihak TV One untuk apa yang dia bisa sampaikan. Apa dia begitu saja menerima orang berbicara sesuatu, melontarkan tuduhan yang berpotensi untuk menyebabkan tindak diskriminasi dan pelanggaran hukum. Apa dia tidak punya tanggung jawab? Saya kira ini secara moral ya, kode etik jurnalistik, ini tuntutan. Jadi tuntutan kepada, bahkan desakan kepada pihak TV One untuk mengklarifikasi poin ini.
Saya kira itu. Berkaitan juga dengan soal prosedur atau etika jurnalisme. Terakhir-akhir ini Pak Haikal Hasan di Twitternya menyampaikan semacam permintaan maaf atau permohonan maaf atas tweetnya bahwa mut'ah itu dia gambarkan seperti istri orang yang dipinjam selama beberapa hari lalu dipulangkan. Pernyataan yang sama persis dia sampaikan dalam acara Fakta di TV One. Artinya secara jurnalisme apa yang mesti dilakukan TV One kalau sumbernya sendiri sudah meminta maaf atas pernyataan, meskipun itu pernyataan di media yang berbeda. Ya, saya kira ini juga tuntutan dan desakan kepada TV One untuk memuat permintaan maaf Fulan tadi di Twitternya yang juga telah dia sampaikan secara verbal dalam wawancara dengan TV One. Jadi TV One berlakulah adil, muat permintaan maaf itu, karena kalau permintaan maaf itu hanya berhenti di akun pribadi dia suatu saat bisa berkelit ya, dari tuntutan hukum dan apapun lah. Sementara juga di sisi lain, akun Twitter dia hanya memiliki ratusan ribu follower, sementara yang dia sampaikan secara verbal di TV One itu ditonton oleh jutaan orang, dan itu memprovokasi orang, ya, kebencian, dan mungkin bahkan bukan hanya benci, jijik. Saya malah mau tanya siapa saja orang yang dia temukan melakukan seperti itu, Syiah atau apapun, geret ke pengadilan, seret dia ke pengadilan. Kalau ada yang melakukan seperti yang dia tuduhkan. Apalagi saya ingin mengklarifikasi satu hal lagi. Bahkan mut'ah itu seperti yang pernah saya sampaikan, berdasarkan pada pemahaman saya dari pendapat-pendapat ulama Syiah, bahwa mut'ah itu bagian dari yang ada di zaman itu, zaman jahiliyah, kelakuan-kelakuan yang tidak adil pada perempuan dan yang lain sebagainya, yang dibatasi agar kelakuan itu lebih adil, tapi dalam kenyataannya sekarang sudah tidak ada lagi, atau sangat sedikit orang yang melakukannya, bahkan dianggap tabu di seluruh dunia Islam, termasuk di negara-negara mayoritas Syiah. Silahkan ke sana dan tanyakan kepada masyarakat, apakah perbuatan ini diterima masyarakat di negara-negara yang mayoritas bermazhab Syiah akan menyatakan bahwa itu adalah hal yang tabu. Sama seperti itu yang pernah saya sampaikan di episode pertama tuh, yang saya sampaikan bahwa seperti juga poligami yang dihalalkan tetapi kemudian menjadi tabu karena perkembangan zaman, konteks yang berbeda, situasi yang berbeda, kemampuan perempuan yang berbeda, dan kemudian pemberdayaan perempuan yang berjalan secara efektif. Mereka kemudian tahu hak-haknya dan memperjuangkan hak-haknya, tidak lagi mau diperlakukan sebagai warga kelas 2, apalagi mungkin warga tidak berkelas. Akhirnya mereka tidak bisa menerima itu semua, dan saya kira ini kemajuan yang harus kita apresiasi dan kita sambut. Artinya mut'ah itu sebaiknya memang tidak dikerjakan karena tidak ada ininya lagi, sudah tidak ada situasi yang mendukungnya lagi, apalagi dalam Islam. Ini kita bicara kebolehan. Jadi halal itu bukan wajib, halal itu bukan harus dikerjakan. Semua halal itu tidak wajib dikerjakan. Betapa banyak orang hidup tidak melakukan halal, betapa banyak, dan tidak apa-apa tidak melakukan halal. Ini kan bukan wajib, dan ini juga bukan haram yang harus ditinggalkan. Jadi ini wilayah halal. Halal itu tidak harus dikerjakan, tapi boleh dikerjakan. Lalu disyarati, diberikan persyaratan-persyaratan yang sedemikian ketat sehingga dalam perjalanan waktu mungkin harus ditinggalkan yang halal itu tidak bisa lagi dilakukan. Betapa banyak seperti yang kita tahu dalam hukum ini, halal dan tidak bisa dikerjakan lagi. Karena itu tadi perubahan sosial, perkembangan perilaku, interaksi masyarakat menyebabkan hukum itu pelan-pelan kehilangan relevansinya gitu. Kehilangan subjek hukumnya yang disebut sebagai mawdu'ul hukum. Tidak ada lagi. Karena apa? Undang-undang membatasi juga hukum positif, membatasi budaya, membatasi situasi ekonomi politik dan lain sebagainya, sehingga dia seperti tereduksi lama-lama hilang.
Dan itu suatu yang wajar gitu loh. Itu banyak hal yang seperti itu. Seperti orang misalnya kita bicara tentang menyembelih kambing di kota-kota tertentu dilarang ya karena orang bilang sudahlah kalau mau nyembelih di tempat pejagalan. Kalau dulu kan main nyembelih di depan rumah kayak apa? Mungkin kecuali bulan Idul Adha. Saya kira banyak hal yang halal itu saya kira common sense lah. Karena apa? Uruf yang istilah disebut sebagai uruf itu tidak lagi bisa menerima hal itu dalam ruang-ruang publik ya. Dan saya kira mut'ah juga termasuk seperti itu. Seperti juga poligami tadi saya sudah sebutkan yang tidak bisa lagi diterima gitu. Dan tidak boleh lagi orang melakukan hal seperti itu. Meskipun itu tetap saya bilang sebagai hukum dia tetap halal. Dan halal itu bukan wajib. Itu yang harus diketahui orang. Halal bukan wajib. Bahkan juga untuk sebagai pengingat taqiyah pun itu halal dilakukan, tapi bukan kemudian wajib. Yang wajib itu menjaga nyawa, memelihara nyawa dari ancaman pembunuhan atau pelenyapan. Itu wajib. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan sampai engkau melukai dirimu atau menghancurkan dirimu. Intinya jangan sampai engkau itu bunuh diri lah. Kan tidak boleh orang bunuh diri. Nah, itu berarti apa? Wajib akhirnya. Tapi bukan setiap saat Anda ada ancaman terus kemudian melakukan taqiyah kalau ancaman cuma sekedar hal-hal yang tidak. Nah, ini harus dipahami. Halal bukan berarti wajib dilakukan. Namanya juga halal, insya Allah pahamlah semua orang muslim perbedaan antara halal, haram, wajib, makruh, sunnah dan lain sebagainya. Saya kira itu bukan hal yang perlu dijelaskan lagi. Baik, Ustaz, terima kasih atas pembahasannya kali ini. Demikian para pemirsa pembahasan kami. Jadi kalau saya ingin amplifikasikan kembali adalah bahwa asumsi yang disampaikan Ustaz Zaitun Rasmin itu tendensi politiknya sangat kental sehingga perlu ada penjelasan dari Ustaz Zaitun Rasmin soal kedekatan kelompok tertentu dengan pemerintah atau kedekatan pemerintah dengan kelompok tertentu yang menyebabkan ini menjadi beban bagi kelompok tersebut dan juga mungkin hambatan bagi pemerintah dalam melaksanakan atau menunaikan hak-hak warga negara. Dan juga yang terakhir tadi adalah permintaan klarifikasi terhadap TV1 untuk menindaklanjuti permohonan maaf Pak Haikal Hasan dalam Twitternya yang berkaitan dengan gambaran salah dia tentang ajaran atau tentang praktik mut'ah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.